Sat Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suga. Dalam seri ke-493 ini didukung oleh para pemain Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, dibantu oleh Didi dan Dodok sebagai warga, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ayu Wandira, aku memang terlalu tua untuk mendampingimu. Aku lebih pantas menjadi ayahmu daripada suamimu. Kau masih banyak memiliki kemungkinan dibanding aku yang sudah tua ini. Hari depanmu masih terbentang luas. Seandainya perkawinan kita ini tidak resmi dan syah secara hukum adat maupun kepercayaan, atau misalnya saja upacara itu bisa kita batalkan, tentu aku akan membebaskanmu untuk menjadi Ayu Wandira yang dulu lagi. Ya, tapi rasanya itu tidak mungkin. Sementara aku sendiri memang tidak bisa berbuat apa-apa.
Entahlah, Ayu. Kenapa aku seperti tak mempunyai daya? Kau tentu bisa memaafkan aku, Ayu Wandira. Lata Manjari menangis melengking. Tangisnya seolah ingin menggugah Pranayam dari lamunannya tentang Ayu Wandira. Lengking tangisnya seperti memperingatkan Pranayam untuk tidak menyesali apa yang telah terjadi. Pranayam bangkit dari pembaringannya dan langsung menuju tempat Lata Manjari ditidurkan. Dia tahu bahwa Puya tentu tertidur karena lelahnya menggendong Lata Manjari seharian penuh. Cuk sayang, Cuk manis, jangan menangis terus. Ini sudah malam. Jangan nakal ya. Cuk. Kau ngompor rupanya ya. Aduh, kasihan. Pantas kau menangis keras sekali. Sebentar ya, ku ganti popokmu dan teruskan tidurmu. Cuk. Sementara itu, Ayu Wandira yang tengah berusaha menghilangkan rasa gelisahnya sedang mencari-cari Puya di tengah keramaian orang-orang yang berpesta. Beberapa orang yang kebetulan dilewati saling berbisik melihat Ayu Wandira. Tapi Ayu tak memperdulikan mereka. Dia terus saja menebarkan pandangannya mencari Puya. Sementara gamelan masih mengiringi tari-tarian rakyat. Rata-rata tarian itu menggambarkan kisah kasih Dewi Ratih dan Kamajaya. Kemana Puya? Kenapa dia tidak nampak di keramaian ini? Apakah dia tidak ingin berpesta memeriahkan hari perkawinan ayahnya? Atau dia sibuk mengurusi Lata Manjari? Baiklah, ku coba datang ke pondok Paman Pranayam. Mungkin dia memang sibuk. Perlahan Ayu Wandira meninggalkan keramaian orang-orang yang sedang menikmati pesta. Dia melangkah menuju pondok Pranayam. Beberapa orang yang dilewati sempat melirik dan saling lempar pandang dan senyuman. Kau lihat pengantin wanita kita. Cantik bukan? Iya, cantik. Cantik dan manis. Bagaimana tidak beruntungnya laki-laki yang berhasil menyuntingnya. Kalau laki-laki itu adalah kau, bagaimana? Aku? Iya. Aku? Kok malah cengengesan begitu? Kalau aku jadi mempelai laki-lakinya. Malam-malam begini tak akan ku biar sendirian. Akan ku peluk dia sepanjang malam. Akan ku ajak dia untuk mengusir dinginnya udara malam. Dan tentu saja kau tahu bukan? Ya. Aku tahu. Tentu saja aku tahu. Karena kau memang mata keranjang. Ya tidak. Karena memang mempelai wanita itu cantik. Dan manisnya luar biasa. Oh, ya. Sayang, kalau malam-malam dingin seperti ini dibiarkan begitu saja. Hentikan gurauanmu itu. Tengok, dia menghentikan langkahnya dan melihat ke arah kita. Kau juga yang memulai. Coba, kalau kau tidak usil, kan tidak mungkin aku nyerocos terus. Kau minum tua manis terlalu banyak. Maka ucapanmu tidak bisa dikuasai. Ayo, kita kembali berkumpul bersama teman-teman di sana. Ayo. Tunggu. Apa lagi? Dia apa? Dia kembali melangkah ke arah pondok
Tuan Pranayam. Ya biar saja, dia kan sudah resmi jadi istrinya. Ayo. Tapi aneh. Kenapa baru sekarang dia mau berkumpul? Kenapa tidak dari tadi saja? Kenapa harus malu-malu? Ya maklum, dia itu masih bocah. Sedang Tuan Pranayam kan sudah cukup usia. Wah, celaka. Apa? Dia berhenti lagi. Iya. Dia melihat ke arah kita lagi. Bagaimana ini? Ayo, kita jalan saja ke arah teman-teman kita berkumpul. Ayo, jangan lama-lama di sini. Nanti kalau dia sempat marah, wah bisa celaka kita. Kau kan tahu, dia memiliki olah kanuragan yang cukup tinggi. Ayo. Ayo. Kedua orang itu berjalan menjauh dari tempatnya semula. Ayuwandira mengawasi keduanya dengan tatapan mata amarah. Untunglah kedua orang itu segera menghentikan gurauannya. Kalau tidak, tentu sudah bisa diramalkan keduanya akan babak belur terkena hantaman Ayuwandira. Dasar laki-laki iseng. Gatal rasanya tangan ini, ingin membungkam mulutnya. Kalau saja tidak cepat pergi dari sini, sudah kuhajar kedua-duanya. Ayuwandira melanjutkan langkahnya yang terhenti karena godaan dua laki-laki iseng tadi. Sebenarnya dia sudah bisa menduga, kalau di tengah keramaian orang-orang itu, dirinya akan menjadi perhatian. Dia pun sudah menduga banyak kata-kata yang akan dilontarkan terhadap dirinya sebagai mempelai wanita. Itulah sebabnya, Ayuwandira malas keluar. Malu dijadikan tontonan, malu pada dirinya sendiri. Kalau tidak gelisah, tak mungkin dia keluar. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Popoknya kan sudah diganti. Kenapa menangis terus? Cup sayang, Cup Lata Jari. Ayolah, jangan menangis anak pintar. Ya, anak pintar tidak boleh menangis seperti ini. Ayuwandira, kokak itu, masuklah Ayu. Kau Lata Manjari. Sini Paman, biar saya yang menggendongnya. Sini. Sayang, dia anak manis. Buya di mana Paman? Mengapa Paman sendiri yang mengurusi Lata Manjari? Buya tertidur. Mungkin dia lelah seharian tadi mengurusi Lata Manjari. Aduh, kasihan kau Lata Manjari. Cup ya, Cup sayang. Tadi dia ngompol. Sudah kuganti popoknya. Tapi masih saja tidak bisa diam. Loh,
Popok sudah diganti, kok masih nangis Lata Manjari? Kenapa? Oh, barangkali kau haus ya? Ingin minum? Minum sayang? Baiklah. Paman, apa masih ada air gula aren? Ada. Ini. Nah, ini Lata Manjari. Ayo, minum. Minumlah gula aren ini. Cup. Minumlah sepuasmu, lalu tidur ya. Ayo Lata Manjari. Nah, dia mulai minum sepuasnya. Sebentar lagi, tentu dia akan tertidur pulas karena lelah menangis. Letakkan saja di pembaringan itu, Ayu. Iya. Tidur ya sayang. Yang anteng. Nah, istirahat ya Lata Manjari. Malam-malam begini ada apa, Ayu? Apa tidak bisa ditunda sampai besok pagi? Entahlah, Paman. Saya mencoba tidur, tapi hati saya gelisah. Ya, akhirnya saya memberanikan diri mencari Buya. Sayang, Buya sudah tidur. Barangkali ada yang ingin dibicarakan. Baiklah, kita bercakap-cakap saja di depan. Terima kasih, Paman. Pranayam mengajak Ayuwandira menuju ke serambi depan. Keduanya lalu menuju pendopo. Lata Manjari sudah terlelap kembali. Malam sudah mendekati dini hari. Orang-orang yang berpesta mulai surut satu-satu. Ada yang mabuk terlalu banyak minum tuak legen dan tertidur di halaman. Ada yang memang mengantuk lalu pulang. Bulan pucat mulai turun menuju peraduannya. Pranayam menatap wajah Ayuwandira dengan sinar mata penuh kebapaan. Ayu tertunduk. Ada yang ingin kau sampaikan, Ayu? Iya, ada Paman. Katakanlah, tidak usah ragu-ragu. Paman, apa benar aku sekarang ini sudah menjadi istri Paman? Iya. Begitulah kata hukum adat maupun kepercayaan. Meski upacara tadi siang tidak disaksikan oleh pendeta Siwa Buddha. Aku sendiri tidak tahu apakah aku boleh mengingkari apa yang telah kita jalani sesiang tadi. Tetapi hukum memiliki kekuatan tersendiri, Ayu. Sehingga kita tak kuasa berbuat apa-apa selain menerima. Paman. Katakanlah, kalau ada yang ingin kau katakan. Jangan memendam sesuatu. Akibatnya tidak akan baik. Sebab apapun yang akan kau katakan, aku pasti senang mendengarnya. Dan kalau kau perlu jawaban, maka aku akan menjawabnya dengan senang hati. Silahkan, Ayu. Bicaralah. Kenapa malah diam? Ayuwandira tak segera membuka mulut. Seperti ada yang menyekat tenggorokannya, hingga ia hanya bisa tertunduk menatap lantai pendopo. Dengan sabar dan bijaksana Pranayam menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulut Ayuwandira. Sebentar kemudian Ayuwandira mengangkat wajahnya. Dicobanya menatap mata Pranayam dengan penuh rasa hormat. Paman, maafkanlah kata-kata saya ini. Tidak apa-apa. Silahkan. Bicaralah secara bebas. Kata Nenek Raga Runting, seorang istri harus taat dan patuh pada suaminya. Menjunjung tinggi ikatan perkawinan yang telah dijalaninya. Dan harus senantiasa setia sepanjang hayat. Benarkah itu, Paman? Iya. Nini Raga Runting benar, Ayu. Seorang istri yang berbudi harus setia dan menyayangi serta mengasihi suami. Mengerjakan apa yang dikehendaki dan disenangi suami. Ayu,
Nini Ragarunting seorang wanita tua yang penuh pengalaman. Seluruh hidupnya diwarnai berbagai kenyataan baik pahit maupun manis. Itulah sebabnya beliau mampu berkata-kata secara bijak dan arif. Kata-kata itu tentu tidak meluncur begitu saja, melainkan lewat makna-makna yang diperolehnya selama mengarungi kehidupan ini. Paman Pranayam? Ya, ungkapkanlah semua yang menganjal hatimu. Kalau sekarang ini aku sudah menjadi istri, apakah tidak ada kebebasan lagi yang aku miliki? Apakah aku harus terkungkung di balik dinding pondok dan tidak dibenarkan untuk keluar menghirup udara kebebasanku? Apakah segala tindakan dan perbuatanku harus seizin dan sepengetahuan suami? Ayu, andai pun kau secara hukum adat maupun kepercayaan telah resmi menjadi istriku, tetapi ini bukan berarti mengurangi kebebasanmu atau merampas apa yang menjadi hakmu. Kau sebagai sebuah pribadi tetap mempunyai wewenang dan hak memperluas wawasanmu, cakrawala pemikiranmu, kepintaran, dan bakat-bakatmu. Jadi untuk masalah ini, kau jangan merasa terkekang oleh aturan-aturan yang sifatnya kaku dan mati. Ayuwandira, kau boleh berbuat apa saja dan melakukan segalanya sepanjang itu bermanfaat dan menunjang perkembangan dan kepribadianmu. Aku senang kalau kau bisa maju, berpikiran luas dan cemerlang. Oh, Paman, terima kasih Paman. Nah, Paman baik sekali. kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, kembalilah ke pondok. Hari sudah lewat malam. Nanti kalau Nini Ragarunting terbangun dan tidak mendapatkan kau di bilikmu, tentu beliau akan kebingungan mencarimu. Paman, ada yang masih hendak aku sampaikan. Katakanlah, Ayu. Supaya kau lega dan bisa istirahat malam dengan tenang. Menurut pendapat Paman Pranayam, siapakah aku ini? Maksudku, apakah Paman menganggap aku sebagai istrimu? Sudah kukatakan sejak awal pembicaraan, Ayu, bahwa secara hukum adat maupun kepercayaan, kita adalah suami istri. Tapi jangan sampai ini membuatmu menjadi terhambat untuk mengembangkan kepribadianmu. Bagiku, Paman tetap sebagai ayah, sebagai orang tuaku sendiri. Anggapan ini sudah ada sejak kita belum dibawa ke Puri untuk mengucapkan prasetya pernikahan. Apakah salah kalau sampai saat ini aku tetap melihat dan menganggap Paman Pranayam adalah ayahku? Ya, rasanya sulit bagiku untuk mengubah apa yang sudah lama ada pada diriku. Ayuwandira, kau boleh menganggapku apa saja. Kau bebas menentukan kehendak. Aku tidak akan mengekangmu. Aku tidak akan melarang. Dalam diriku pun mengalir rasa itu, Ayu. Rasa seorang ayah terhadap putrinya. Aku senang jika kau menganggap orang tua yang penuh kekurangan, orang tua yang cacat, sebagai ayahmu. Aku senang dan bangga. Jadi jangan karena upacara yang telah kita jalani, maka kita kaku dalam berhubungan. Tidak. Jangan sampai begitu, Ayu. Ayu, kita tetap bisa hidup sebagaimana layaknya seperti dulu. Kita tetap bisa bergaul seperti yang sudah-sudah. Kau jangan berubah hanya karena upacara yang kita jalani. Kukira tak ada alasan sedikit pun yang bisa merubah kita.
Benarkah itu, Paman? Ya. Sejujurnya dan seterusnya ini kukatakan padamu, Ayu. Oh, Paman. Paman Pranayam. Ayu. Ayu Wandira. Ayu Wandira serta-merta menubruk Pranayam dan memeluk laki-laki itu. Pranayam senang mendekap Ayu dengan penuh kehangatan seorang ayah. Dibelainya rambut Ayu Wandira yang hitam panjang tergerai di bahu. Ayu merasakan belayan itu sebagai belayan lembut seorang ayah pada putri kesayangannya. Untuk beberapa saat, keduanya tenggelam oleh suasana hangat. Namun tiba-tiba Pranayam melepas pelukan Ayu. Seperti ada sesuatu yang mampu mengalihkan perhatiannya. Demikian pula Ayu Wandira. Dia seperti mendengar derap kaki-kaki kuda mendekat. Ayu, aku mendengar derap kaki kuda mendekat. Apa kau juga mendengarnya? Iya, Paman. Ada beberapa ekor kuda mendekat kemari. Ya, kita harus waspada menjaga segala kemungkinan. Mari, Ayu. Kita bersiap menghadapinya. Baik, Paman. Suasana pesta terganggu. Orang-orang bubaran sambil berdecak dan bergumam. Serombongan penunggang kuda membelah kerumunan orang-orang yang berpesta. Pranayam dan Ayu Wandira segera berlari ke tengah halaman, berjaga-jaga dari segala kemungkinan. Tapi begitu dilihatnya Nandaka dan Pradipa ada di barisan terdepan dari rombongan berkuda itu, hati Pranayam merasa sedikit lega. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Nandaka, sepertinya ada sesuatu yang penting. Tuan Pranayam, ada serombongan orang berkuda yang katanya utusan dari Majapahit. Utusan dari Majapahit? Iya, benar Tuan Pranayam. Kepala rombongan mengaku bernama Kuda Parasuta. Dia datang ke Bukit Lejar atas suruhan Tuan Bekal Gajah Mada. Suruhan Kakang Mada? Iya, dan sekarang mereka masih ada di pintu terowongan rahasia. Jika Tuan Pranayam berkenan, mereka akan kami bawa menghadap Tuan Putri Tunggadewi. Tunggu dulu. Jangan gegabah dalam bertindak. Kita mesti tahu betul apakah benar Kuda Parasuta yang datang. Dan apakah benar Kakang Mada yang menyuruhnya. Lalu di mana Pradipa? Pradipa masih di pintu terowongan, mengawal rombongan itu, Tuan. Karena dikhawatirkan mereka hanya mengaku-ngaku saja. Sementara kita tidak boleh terkena tipu daya. Bagus. Untuk sementara tahan dulu mereka di bawah Gunung Lejar ini. Jangan dulu dipersilahkan masuk. Aku mau menghadap Tuan Putri Tunggadewi. Jika Tuan Putri mengizinkan mereka dibawa kemari, nanti aku akan memberitahukan kepadamu. Baik, Tuan. Ayo,
Mari kita menghadap Tuan Putri Tunggadewi. Dan kau Nandaka, tunggu sebentar di sini. Baik, Tuan. Pranayam segera menuju pondok Putri Tunggadewi sambil membimbing tangan istrinya Ayuwandira. Nandaka berjaga-jaga di seputar halaman sambil matanya mengawasi situasi sekeliling. Malam masih diselimuti kabut dingin. Rembulan sudah tak tampak lagi karena terhalang awan hitam. Suasana pesta diliputi ketegangan. Ada apa, Paman? Mengapa malam-malam begini datang menghadapku? Apakah ada persoalan dengan Ayuwandira istrimu? Tidak. Kami tidak ada apa-apa, Tuan Putri. Benar, Tuan Putri. Kami tidak ada persoalan apa-apa. Kami datang menghadap karena mendapat laporan dari Nandaka tentang adanya serombongan orang berkuda datang ke kaki Gunung Lejar ini. Serombongan orang berkuda? Oh, siapa mereka, Paman? Dan apa maksud kedatangan mereka itu? Dan yang mengherankan, dari mana mereka tahu adanya pintu terowongan rahasia menuju ke Gunung Lejar ini, Paman? Menurut laporan Nandaka, yang bertugas menjaga pintu terowongan itu, mereka mengaku diutus oleh Kakang Mada. Diutus oleh Paman Mada? Iya. Lalu, siapa pimpinan rombongan itu? Yang memimpin bernama Kuda Parasuta. Tapi kami belum yakin benar. Apakah itu Kuda Parasuta atau hanya mengaku-aku saja? Kuda Parasuta. Apakah benar dia itu Kuda Parasuta yang diutus oleh Paman Mada? Kalau benar, tentu ada berita perkembangan tentang Majapahit yang akan disampaikan kepadaku. Jika Tuan Putri berkenan, hamba akan menyuruh Nandaka membawa rombongan itu kemari. Karena sekarang ini mereka masih ditahan di bawah oleh Pradipa. Tindakanmu benar, Paman. Kita memang jangan mudah percaya pada orang yang datang malam-malam seperti ini. Terlebih, kedatangannya pada saat perayaan hari perkawinanmu. Aku khawatir orang-orang itu suruhan Kanda Jaya Negara yang dihasut oleh Eyang Pati untuk mengacaukan Gunung Lejar ini. Lalu bagaimana, Tuan Putri? Apakah perlu kami selidiki secara langsung dengan turun ke bawah untuk mengetahui kebenarannya? Jika Tuan Putri kehendaki, maka kami akan segera bertindak. Tunggu dulu, Ayu. Aku memang tak ingin persembunyian kita ini diketahui siapapun juga. Kita sebagai kelompok pendekar bunga putih harus tetap waspada. Putri Tunggadewi tampak berpikir keras. Keningnya yang lembut seperti berkerut-kerut mempertimbangkan tindakan apa yang harus diambilnya. Pranaya menunggu dengan sikap penuh hormat. Pandangannya dijatuhkan ke lantai. Sementara Ayuwandira seperti tampak tak sabar menanti titah yang akan diterimakan kepadanya. Sejenak kemudian Putri Tunggadewi menatap Pranayam. Paman Pranayam. Hamba, Tuan Putri. Dan kau juga, Ayuwandira? Hamba, Tuan Putri. Kalian berdua sebaiknya langsung turun ke bawah, ke pintu terowongan rahasia itu. Selidiki benar-benar siapa mereka itu. Jika benar Kuda Parasuta yang datang atas utusan Paman Mada, antarkan ke menghadapku. Jika bukan, bagaimana, Tuan Putri? Jika mereka hanya mengaku-ngaku, dan kalian mencurigainya sebagai mata-mata, wewenang kalianlah untuk bertindak. Yang harus kalian ingat ialah, jangan sampai seorang pun lolos untuk kemudian membocorkan rahasia pintu terowongan itu. Baik, Tuan Putri. Hamba akan jalankan titah Tuan Putri sebaik-baiknya. Nah, kalau begitu, pergilah. Selidikilah benar-benar orang-orang itu. Hamba mohon diri, Tuan Putri. Hati-hatilah, Paman. Dan kau juga, Ayuwandira. Terima kasih, Tuan Putri. Hamba berdua mohon diri. Pranayam dan Ayuwandira menyembah 3 kali sebelum melangkah untuk menjalankan titah junjungannya. Putri Tunggadewi mengiring kepergian mereka dengan tatapan matanya yang jernih. Tak lama kemudian, Pranayam dan Ayuwandira telah sampai di halaman dan berbincang-bincang dengan Nandaka yang menunggu perintah selanjutnya. Nandaka. Bagaimana, Tuan? Aku dan Ayuwandira ikut bersama kalian turun ke bawah untuk menyelidiki serombongan orang-orang berkuda itu. Apakah tidak bisa saya dan Pradipa saja yang mengurusnya, Tuan? Tuan Pranayam dan Ayuwandira kan masih dalam... Sudahlah,
Ini perintah Tuan Putri Tunggadewi. Paman, sebaiknya kita segera ke sana. Baiklah, Ayu. Nandaka, ayo. Jangan sampai kita terlambat menanganinya. Baik, Tuan Pranayam. Teman-teman, kita kembali ke pintu terowongan. Pranayam, Aiwandira dan Nandaka, serta beberapa orang lainnya menggebrak kudanya menuju pintu terowongan yang menjadi pintu rahasia menuju puncak Bukit Lejar. Semuanya dalam keadaan siap siaga, menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bagaimanapun juga, kerahasiaan kelompok pendekar bunga putih harus tetap dijaga. Malam semakin dingin, selimut kabut menebar bagai Raja Wali mengembangkan sayapnya. Bulan benar-benar sudah tidak tampak karena tertutup awan hitam. Setelah melewati beberapa tikungan jalan setapak dan keluar masuk hutan-hutan kecil, Pranayam dan Aiwandira serta Nandaka dan rombongannya sampai pada terowongan pintu rahasia. Mereka turun dari kuda masing-masing dan menuntunnya melewati terowongan untuk sampai ke mulut pintu rahasia. Paman, yakinkah Paman kalau mereka utusan dari Paman Gajah Mada? Aku belum bisa memastikan. Kiranya tepat kalau Tuan Putri Tunggadewi menyuruh kita untuk menyelidiki secara langsung. Apakah Paman kenal baik dengan Paman Gajah Mada? Aku memanggilnya Kakang Mada. Dia masih orang kita. Orang kita yang sengaja oleh Putri Tunggadewi ditempatkan di Majapahit guna mengawasi di sana berikut segala perkembangannya. Kalau benar mereka utusan dari Paman Mada, kira-kira berita apa yang akan mereka sampaikan kepada Putri Tunggadewi? Ya, kita memang cuma bisa menduga-duga saja, Ayu. Besar kemungkinan perkembangan mengenai Gusti Prabu Jayanegara, atau barangkali tentang Eyang Pati yang semakin dekat hubungannya dengan Gusti Prabu. Aku jadi teringat pada Kakang Nambi. Entah bagaimana nasib Kakang Nambi sekarang ini. Paman Nambi? Siapa Paman Nambi itu, Paman? Pada saat aku meninggalkan Majapahit, Kakang Nambi adalah seorang Mapati. Tapi ada semacam perang dingin di antara Kakang Nambi dengan Eyang Pati. Sedang Eyang Pati sudah aku kenal sepak terjangnya yang licik, penuh kemunafikan, dan pandai bersiasat. Paman, kita sudah sampai di mulut terowongan. Waspadalah, Ayu. Mungkin kita terpaksa atau dipaksa untuk menggunakan cara kekerasan. Kalau mereka bukan orang-orangnya Kakang Mada, kita tak boleh membiarkan seorang pun lolos. Bisa berbahaya untuk keamanan kelompok pendekar bunga putih. Mereka bisa menyebarkan kerahasiaan pintu terowongan ini. Dan cerai-berailah kita. Nandaka, siapkan orang-orangmu. Baik, Tuan Pranayam. Teman-teman, bersiaplah semuanya. Kita sebentar lagi akan sampai ke mulut pintu terowongan. Jadi, kalian benar-benar tidak mengizinkan kami masuk untuk menemui Tuan Putri Tunggadewi. Kami bukan tidak mengizinkan atau mengantar kalian masuk. Tetapi kalian wajib bersabar sampai ada perintah bahwa kami diperbolehkan mengantar kalian. Ya, Hanum.
kalian hanya mempersulit tugas kami. Ketahuilah bahwa kedatangan kami ini benar atas perintah Tuanku Bekal Gajah Mada. Dan isi berita sangat rahasia. Jadi kami harap kalian jangan bertingkah mempersulit kami. Tuan boleh bicara apa saja. Tapi jelas tugas kami adalah tidak mengizinkan siapapun tahu tempat ini. Apalagi bermaksud masuk pintu terowongan. Kita sama-sama menjalankan tugas, Tuan Bertopeng. Harap bisa menunggu beberapa saat. Ini penting dan rahasia. Harus segera dan secepatnya kusampaikan pada Tuan Putri Tunggadewi. Jangan paksa kami bertindak kekerasan, Tuan. Hei, kawan-kawan! Kita mengemban titah Tuan Bekal Gajah Mada. Apapun rintangan yang menghalangi, wajib kita terobos. Ayo, kita masuk. Tunggu, tahan. Pranayam, Ayuwandira dan dagang orang-orangnya belum lagi sampai di mulut terowongan, tetapi pertempuran kecil telah lebih dulu terjadi. Kuda Parasuta merangsek ganas, Pradipa berkelit dan balik menyerang. Begitu pula orang-orang kuda Parasuta maupun Pradipa, mereka saling menyeruak masuk sambil menyerang. Sementara di pihak lain menahan lawan sambil mencoba memberikan serangan balasan. Pertahanan Pradipa dan orang-orangnya ternyata cukup tangguh. Tak seorang pun berhasil lolos masuk ke pintu terowongan. Kuda Parasuta semakin geram menyaksikan penjagaan ketat itu. Serangan-serangannya yang tadi hanya dilancarkan setengah-setengah, ini justru sebaliknya, dia mengamuk bagai banteng liar. Pradipa tak undur setapak pun. Dia memberi semangat teman-temannya dengan memberikan perlawanan yang tak kalah gencarnya. Karena yang terkejut, Ayuwandira baru saja akan ikut terjun ke arena pertempuran, tetapi tiba-tiba bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Tuan Pranayam. Siapa kau? Dan dari mana asalmu? Saya Kuda Parasuta. Saya diutus Tuan Bekal Gajah Mada menemui Tuan Putri Tunggadewi karena ada berita penting dan rahasia. Malam-malam gelap seperti ini, dan kau bertopeng. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Oh, maaf. Kami semua memang diharuskan mengenakan topeng kayu ini oleh Tuan Bekal Gajah Mada. Maafkan kami, Tuan Pranayam. Begini, kami membawa tugas penting dan hanya akan disampaikan langsung bila bertemu dengan Tuan Putri Tunggadewi. Oh, Kuda Parasuta. Rana yang memeluk Kuda Parasuta dengan rasa haru.
Semua yang menyaksikan hampir tak berkedip. Rupanya mereka benar utusan dari Pekal Gajah Mada yang selalu ditunggu oleh Pranayam. Tanpa banyak membuang waktu, mereka pun diiring memasuki pintu rahasia terowongan untuk menghadap Tuan Putri Tunggadewi. Tuan Putri, inilah kuda Parasuta yang ingin menyampaikan pesan-pesan dari Kakang Mada. Sembah hamba, Tuan Putri Tunggadewi. Sembahmu kuterima, kuda Parasuta. Paman Mada akan menyampaikan berita apa? Berita ini penting dan sangat rahasia, Tuan Putri. Penting dan rahasia? Iya. Baiklah. Paman Pranayam, Ayuandira, kalian boleh tetap di sini. Sedang kau, Nandaka dan Pradipa, kembalilah pada tugasmu. Baik, Tuan Putri. Baik, Tuan Putri. Hamba mohon diri. Dan tolong panggil juga kemari Kakang Cakradara dan Adi Kudamerta untuk membahas surat Paman Mada ini. Baiklah, Tuan Putri. Sekali lagi hamba mohon diri. Nandaka dan Pradipa diperintahkan kembali pada tugasnya mengawal pintu rahasia terowongan. Cakradara dan Kudamerta dipanggil untuk bersama membahas surat penting dari Pekal Gajah Mada. Nah, apakah isi surat penting dan rahasia yang akan disampaikan oleh kuda Parasuta itu? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.